Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Ruhyat Arifin, kelas 23 PPKG PJOK, program peningkatan guru PJOK tahun 2024. Saya akan menampilkan proyek bukti karya yang merupakan salah satu tugas dalam program peningkatan guru PJOK. Adapun kategori dalam proyek ini adalah berbagi praktek baik. Bentuk karyanya berupa video dengan judul Proyek SEM Permainan Tradisional Hadang. Adapun tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, melestarikan permainan tradisional Hadang. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan, dan kelincahan siswa. Ketiga, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Dan yang keempat adalah mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yusriani SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Siti Mutmainah SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan, Ibu Ngadila SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru kelas dan guru bidang studi. Puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali bisa bersama berkumpul di forum ini di komunitas belajar Mubasik. Izin saya menyampaikan paparan rencana pelaksanaan tindak lanjut sebagai implementasi dari program PKG PJOK. Dan kali ini di komunitas belajar ini kita akan membahas satu proyek yang akan coba kami rencanakan, kami susun dan akan dilaksanakan, di mana proyek komunitas belajar sekolah ini saya berikan judul Permainan Tradisional Hadang. Adapun yang melatar belakangi dari proyek ini, di mana olahraga tidak hanya sekedar aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi untuk mencerminkan kebudayaan dan sejarah suatu bangsa. Dalam konteks ini, olahraga tradisional memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian integral dari warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Kemudian peserta didik pada saat ini masuk sebagai generasi Z, atau lebih terbarunya apa ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang Gen Z. Itu kerennya seperti itu. Dimana pada zaman ini anak-anak menerima arus secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi leluhur. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing ataupun budaya asing ini akan menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur tentunya. Kemudian latar belakang yang secara khusus saya coba suguhkan di rencana kegiatan ataupun di proyek ini adalah yang pertama, permainan tradisional semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Yang kedua, pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Dan yang ketiga, ini mungkin salah satu yang menjadi coba saya akan terapkan di proyek ini adalah sport education model sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif
untuk mengembangkan keterampilan sosial dan fisik. Sebagai gambaran bahwa SEM atau Sport Education Model ini, disingkat SEM ini adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat kepada anak-anak, dan pada pelaksanaannya, pada penerapannya itu anak-anak akan dicoba untuk berbagi peran menjadi peserta, kemudian menjadi panitia, menjadi wasit, bahkan menjadi penonton. Jadi dalam pembelajaran Sport Education Model ini nanti anak-anak diharapkan bisa lebih aktif, lebih bisa memahami, kemudian mereka juga akan dituntut untuk berpikir kritis bagaimana dikondisikan pada keadaan atau dalam suatu kegiatan, bukan hanya mereka sebagai pelaksana saja, tetapi mereka dituntut untuk menjadi penyelenggara gitu. Jadi bukan hanya peserta dalam hal ini, tetapi mereka akan dicoba untuk jadikan peran sebagai bagian dari yang menggerakkan di kegiatan tersebut. Dan itu tentunya memang tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu Guru, khusus mungkin yang membidangi di mata pelajaran PJOK khususnya. Kemudian yang berikutnya, tujuan program. Tujuan program dari proyek ini adalah yang pertama tentunya melestarikan permainan tradisional hadang. Walaupun pada kondisi saat ini khususnya di sekolah kita di SD Lubang Buaya 06 ini, alhamdulillah permainan tradisional ini sudah mulai memasyarakat, kemudian sudah mulai menggeliat, bahkan alhamdulillah di event-event yang diadakan baik oleh Dinas Pemuda dan Olahraga ataupun yang dilaksanakan oleh induk organisasi tentang olahraga nasional, kita bisa menempati ataupun bisa ikut dalam bagian dari kegiatan itu, dan alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menjadi salah satunya yang terbaik di antara sekolah-sekolah mungkin yang ada di DKI Jakarta. Jadi mungkin patut kita jaga tentunya. Kemarin kita merebut sepertinya nggak terlalu sulit menurut sepintas ya, yang mungkin nggak tahu dengan proses yang cukup lama juga. Tetapi yang paling berat itu tentunya kedepannya, bahwa mempertahankannya itu yang mungkin menjadi PR besar buat kita, khususnya di Lubang Buaya 06 ini, untuk menjaga dan mempertahankan prestasi yang kemarin kita sudah peroleh. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan dan pencerahan siswa, tentunya kaitan dengan aktivitas fisik ya pasti akan berkembang dan akan mempengaruhi kepada keterampilan anak. Yang berikutnya adalah menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan ataupun proyek nanti itu, anak-anak bisa menumbuhkan sportivitas dalam diri mereka, di mana dalam permainan tentunya akan dituntut tentang itu, dan akan diberikan pembelajaran yang bermakna, yang bermanfaat tentunya ketika mereka mengikuti kegiatan ini. Bukan hanya sportivitas tetapi kerjasama. Apalagi di permainan hadang ini, karakteristik dari permainan yang membutuhkan kerjasama. Tidak ada yang tidak dilakukan dengan kerjasama tim. Tidak ada mereka bermain sendiri, tidak mungkin mereka bermain individu. Ini butuh kerjasama dari tim, khususnya di permainan hadang nanti. Makanya saya kenapa mengambil hadang ini, karena banyak pembelajaran yang bisa diambil dari permainan ini. Karena tentunya dari permainan ini adalah permainan bergu ya, pastinya ini membutuhkan banyak hal yang nanti akan mereka peroleh. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai tambahan saja bahwa proyek yang akan coba kami susun dan akan dilaksanakan insya Allah nanti itu, ini mungkin ada kaitannya dengan P5 ataupun program P5 di sekolah. Kalau tidak salah tema untuk semester 2 itu kan bangun apa itu? Permainan tradisional. Nah mungkin kalau nanti kita kolaborasi, ini akan lebih menarik lagi, karena
nanti bukan hanya hadang, tentunya yang akan kita coba sampaikan, akan kita coba laksanakan, tapi nanti akan banyak lagi permainan-permainan yang lain yang lebih menarik tentunya, yang akan menambah wawasan tentunya dan keterampilan anak-anak khususnya di olahraga tradisional ini. Nah, mudah-mudahan harapannya dengan adanya proyek yang mungkin secara khusus saya akan setting untuk permainan hadang, tetapi secara langsung kita bisa melaksanakannya secara bersama-sama dengan permainan-permainan yang lain. Nah, mungkin seperti itu rencananya. Berikutnya, capaian dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dengan harapan tentunya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, langkah-langkah ini atau tahapan ini mulai dari pengenalan tentunya. Yang pertama, sosialisasi dan penyampaian tujuan, dan ini nanti akan disampaikan secara langsung kepada anak-anak, dan nanti diharapkan mereka bisa tertarik, bisa timbul kepenasaran dan timbul keinginan untuk mengikuti. Nah, yang kemudian, yang kedua, demonstrasi permainan. Nah, di sini tentunya di samping kita nanti akan menjelaskan, tetapi kita pasti nanti akan memberikan contoh ataupun demonstrasi permainan seperti apa. Kita coba akan tampilkan dengan dua model menggunakan video tentang permainan hadang, dan yang kedua kita nanti coba langsung praktek. Jadi kita akan coba tampilkan kakak-kakak kelasnya yang kemarin telah mengikuti kejuaraan hadang. Kita coba tampilkan kembali di depan anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 bahkan kelas 6, dan mereka kita akan coba melihat dengan detail gitu loh, dengan seksama yang mungkin selama ini mereka hanya mendengar, mungkin hanya melihat sepintas ketika kakak-kakak ini sedang main. Nah, kalau nanti kita akan coba suguhkan permainan secara langsung, dan kita sambil berjalan permainan kita akan jelaskan ini posisinya namanya apa, kemudian cara bermainnya seperti apa. Jadi di samping demonstrasi kita sambil menjelaskan kepada anak-anak yang lainnya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya ada tahapan tentunya. Yang pertama, pembentukan tim. Pembentukan tim ini karena yang tadi saya sampaikan kita akan menggunakan model pembelajaran SEM, maka kita akan coba buat dalam pelaksananya nanti itu kita itu tidak langsung mengatur istilahnya, tetapi kita akan coba buat yang menjadi wasit, yang menjadi dewan juri, kemudian siapa yang hakim garisnya, siapa pencatat, itu dari anak-anak. Jadi peran-peran itu akan coba kita ajarkan, dan itu akan dilaksanakan oleh anak-anak, tentunya dengan arahan dan bimbingan dari kita selaku guru-gurunya. Nah, modelnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pembentukan jadwal dan tugas. Kali ini memang saya tidak langsung membuat jadwal. Ini kan masih dalam proses. Kita butuh mungkin beberapa pertemuan lagi karena saya sendiri belum melihat kalender pendidikan. Khawatirnya ada jadwal yang bersamaan sehingga bisa bentrok, makanya kita nanti akan buat secara detailnya berikutnya. Yang jelas untuk pelaksanaannya nanti itu mulai dari bulan Januari di semester 2 yang akan datang. Nah, untuk pelaksanaannya kita akan menggunakan di jam pelajaran, tepatnya di hari Jumat ketika jadwal P5. Maka nanti kaitannya dengan P5 kita bisa melaksanakan 2 proyek. Yang pertama mungkin proyek khusus untuk permainan hadang secara detail dengan model pembelajaran SEM. Yang keduanya nanti proyek P5 yang nanti mungkin Bapak Ibu secara langsung akan terlibat, dan itu materinya lebih luas, bukan hanya hadang saja. Dan yang terakhir tentunya pelaksanaan proyeknya. Dan untuk tepatnya ini nanti kita akan tentukan berikutnya. Kita akan lihat jadwal dan kegiatan-kegiatan, khawatirnya nanti bersama dengan kegiatan yang lain. Berikutnya, struktur program dan mitra dalam Kombel Belajar ataupun komunitas belajar. Yang pertama, program yang dibuat ini merupakan
kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Hadang. Yang kedua, peserta didik yang terlibat ini mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semuanya. Dan nanti ada pembagian mana yang menjadi peserta, mana yang menjadi panitia lah, katakan seperti itu. Siapa penontonnya, nanti kita akan buat pembagian untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Berikutnya yang ketiga, komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator tentunya adalah praktisi Kombelu Basic. Dalam hal ini Bapak Ibu guru, termasuk mungkin saya dan teman-teman khusus guru PJOK. Jadi nanti akan ada kolaborasi di antara Bapak Ibu dengan kami khususnya yang mampu bidang studi PJOK. Tetapi kami pun tidak bisa mengerjakan sendiri, membutuhkan masukan, saran, dan tentunya pemikiran termasuk tenaganya dari semua Bapak Ibu guru yang merupakan bagian dari praktisi Kombelu Basic di SD Lubang Buaya 06. Yang berikutnya mitra dengan wali kelas sebagai koordinator, tentunya ini kita akan coba bangun dan tentunya ini sangat berkaitan langsung dengan peserta. Karena yang memiliki masa istilahnya yang memiliki peserta itu Bapak Ibu guru kelas. Kalau kami mungkin sepintas-pintas gitu loh kan, hanya seminggu sekali. Kalau Bapak Ibu guru kelas setiap hari ketemu. Yang berikutnya kepanitiaan di lapangan, ini kita akan bentuk dari peserta didik kelas tinggi, kelas 6. Jadi panitianya kelas 6, nah yang lainnya nanti kebagian dengan tugasnya masing-masing. Kemudian di sini tentunya penanggung jawabnya adalah ibu kepala sekolah. Yang berikutnya kapasitas sekolah, sumber daya yang dimiliki apa saja yang ada. Kenapa saya ngambil ini? Sangat beralasan karena melihat di sini judulnya kapasitas sekolah ya, kayak SDM yang ada apa saja. Tentunya yang pertama, sekolah kita ini tentunya memiliki ibu kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan support yang luar biasa dari ibu kepala sekolah. Tentunya saya yakin ini program ataupun proyek akan berhasil dan bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang berikutnya peserta didik yang berjumlah, mohon maaf nih, saya belum lihat data yang sebetulnya. Ini saya kira-kira saja sekitar 720-an Ibu. Anak-anak itu seberapa jumlah total? 700? Oh, 334. Saya mohon maaf, nanti saya revisi. Ini 728 ya, beda, masih kurang pas. Di mana masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta wasit, ofisial, dan penonton. Selanjutnya yang terakhir, sekolah tentunya memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Kalau secara khusus untuk Hadang sendiri kita memiliki 2 lapangan Hadang yang ada di sebelah sana, sebelah utara dan sebelah selatan. Kita punya 2 lapangan Hadang. Walaupun memang ada ukuran yang di bawah standar, itu nanti kita akan gunakan untuk permainan putri, dan untuk yang standar sesuai dengan standar itu nanti kita akan gunakan untuk lapangan Hadang putra. Dan tentunya bukan hanya lapangan Hadang yang kita miliki, kita alhamdulillah memiliki peralatan olahraga tradisional yang cukup lengkap. Alhamdulillah dari kemarin sebelum kegiatan pun alhamdulillah Ibu sudah support. Kemudian kita kemarin dapat bonus hadiah itu 60%, ini sebagai laporan sekaligus 60% kita gunakan untuk pengadaan alat, sarana dan prasarana kegiatan olahraga tradisional, dan selebihnya itu dibagikan kepada para atlet baik inti maupun cadangan. Alhamdulillah mereka semuanya kebagian merasakan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi buat anak-anak khususnya dan buat kita selaku fasilitator ataupun yang mengarahkan supaya tetap semangat. Mudah-mudahan anak pun demikian. Kemudian yang berikut, rencana evaluasi proyek seperti apa? Evaluasi secara menyeluruh nanti dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Jadi insya Allah nanti setelah proyek ini saya akan coba buat jadwal untuk mengevaluasi proyek ini setelah selesai pelaksanaan kegiatan nanti di akhir semester 2.
apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik dari peserta didik tentunya. Kemudian tentunya ini akan kita buat dokumentasinya mulai dari proses kegiatan peserta didik, dan nanti kita akan buat foto dan video, dan izin nanti admin kita akan upload kegiatan proyek ini bukan hanya khusus Hadar tetapi untuk P5 dari olahraga tradisional secara umum. Berikutnya mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan kerjasama dalam tim, dan ini juga akan menjadi bagian dari catatan kami nanti ketika pelaksanaannya anak-anak, apakah ada mereka bisa mengembangkan kerjasama karakter-karakter yang diharapkan. Jadi kita akan coba buat kayak apa ya, isian ya seperti itu, bukan hanya pelaksanaannya tetapi nilai-nilai karakter P5 dalam proyek P5 ini harus dapat juga gitu kan. Kemudian mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI, tes kebugaran jasmani Indonesia. Dan itu pun insya Allah kalau misalkan memungkinkan kita akan coba tes anak-anak setelah melakukan proyek ini apakah ada peningkatan secara fisik, dan kita akan tes dengan TKJI. Dan terakhir mungkin ada coba kami sampaikan juga kemungkinan tantangan yang akan dihadapi ketika pelaksanaan proyek nanti. Yang pertama, cuaca. Ini hujan ataupun panas, ini sepertinya akan sangat memungkinkan pada pelaksanaannya nanti, mengingat sekarang cuaca ini sudah nggak menentu. Judulnya musim hujan, malah panas, atau sebaliknya. Belum musim hujan tapi hujan terus. Nah, kemungkinan itu kita akan coba antisipasi, dan saya masukkan ke dalam kemungkinan tantangan nanti yang akan ada pada pelaksanaannya. Dan yang kedua, kemungkinan tantangan yang mungkin ada nanti itu adalah adanya kegiatan sekolah yang pelaksananya bersamaan, entah itu kegiatan apa, tetapi ini memungkinkan untuk terjadi. Misalkan ketika hari Jumat itu ada kegiatan dari puskesmas misalkan, atau kegiatan dari kegiatan lain misalkan, itu sangat memungkinkan. Nah, itu mungkin kedua tantangan yang mungkin bisa terjadi ketika pelaksanaan proyek ini berjalan, dan itu mungkin akan terjadi. Dan saya juga di samping membuat kemungkinan tantangan yang terjadi, di sini tentunya kita harus pikirkan juga solusi tantangan ketika nanti pada pelaksanaannya betul-betul terjadi. Yang pertama, jika cuaca hujan. Jika cuaca hujan terjadi, maka kegiatan ini mungkin kita akan tunda atau diganti di hari yang lain. Kalau misalkan tidak memungkinkan di hari itu, ya kita harus geser ke hari yang lain. Paling jauh ya mungkin ke hari Jumat berikutnya. Kalau misalkan memungkinkan atau nikahkan, udah digunakan aja di hari Senin atau Selasa. Tetapi kan itu akan berbenturan juga dengan kegiatan belajar. Tapi yang jelas mungkin ketika ini terjadi, digesernya itu kemungkinan besar ke hari Jumat berikutnya. Jadi geser 1 minggu. Walau memang akan menjadi molor waktunya, nggak jadi masalah. Yang penting pelaksanaan tetap kita akan laksanakan. Dan yang berikutnya, jika cuaca panas bagaimana? Tadi kan hujan ya, kalau hujan kayaknya repot. Lapangan licin, tidak mungkin dilaksanakan ataupun tidak mungkin untuk dipaksakan. Maka dulu. Tetapi kalau hanya panas misalkan, jika cuaca panas, terik, maka kegiatan akan kita upayakan dilaksanakan pada pagi hari, sepagi mungkin. Sepagi mungkin ya diperkirakan atau kita upayakan 5:30 itu harus sudah mulai. Jadi jangan sampai kesiangan, yang khawatirnya nanti akan anak-anak kepanasan. Dan tentunya kita juga akan mengatur jangan sampai kesiangan. Jadi di plot pukul 9 atau pukul 10 itu harus sudah selesai kegiatan di lapangan untuk proyek ini, biar anak-anak nyaman. Dan yang terakhir, jika kegiatan bentrok dengan kegiatan lain, maka akan kita atur jadwalnya sehingga tidak bersamaan dengan kegiatan lainnya. Nanti mungkin akan menyesuaikan saja. Demikian untuk solusi ketika ada tantangan yang terjadi pada saat pelaksanaan proyek pelaksanaan permainan tradisional nanti. Dan yang terakhir, ada lagi nggak? Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu.
Itu saja paparan mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu saya akan berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan saran-sarannya dengan senang hati, dipersilakan. Baik, ada di belakang Pak Bagus. Silakan Pak Bagus, pakai mic ya Pak Bagus biar suaranya masuk kencang. C. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, apakah nanti model pembelajaran SEM ini akan diterapkan di setiap masing-masing fase atau dilakukan secara keseluruhan fase dalam pembelajaran olahraga tradisional yaitu hadang khususnya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus. Langsung saya jawab Bu ya, nanti yang lain bisa menyusul berikut jika ada. Tadi ditanyakan untuk anak-anak ini apakah terlibat semua fase dari A, B, dan C. Langsung saya jawab ya. Rencananya tadi mungkin saya belum begitu detail bahwa ada anak-anak kita yang akan berperan sebagai peserta, ada anak-anak yang berperan sebagai pelaksana, entah itu di wasit, juri, penjaga garis, atau pencatat skor, dan ada juga yang menjadi penampil, dan yang terakhir ada juga yang menjadi penonton. Nah ini saya coba akan coba konsep, tetapi jika ada masukan monggo silahkan. Jika nanti kurang pas, nanti kita akan sesuaikan dan kita akan ubah apa-apa. Jadi nanti begini Pak Bagus, untuk fase A itu anak kelas 1 dan 2 kita akan jadikan khusus hadang ya. Belum, kita tidak bicara dulu P5 ya untuk olahraga tradisional yang umum. Tetapi untuk permainan hadang ini, karena permainan hadang ini membutuhkan tentunya fisik, kemudian kerjasama, dan memang harus punya skill juga. Ini untuk kelas 1 di fase A ini kita akan setting mereka dijadikan sebagai penonton 1 dan 2. 1 dan 2 adalah penonton untuk kejuaraan atau permainan hadang. Jadi tetap mereka akan hadir, akan mengikuti kegiatan itu walaupun hanya jadi penonton. Kalau misalkan Pak, kenapa nggak semua? Nah khawatirnya waktu juga nggak cukup. Jadi kita akan coba bagi yang jelas proyek menggunakan pembelajaran SEM ini bisa berjalan. Mereka peran sebagai penontonnya harus bisa berjalan dengan baik. Nah untuk kelas 3, ini rencananya akan ditugaskan mereka itu nanti sebagai penampil sebelum pelaksanaan utama. Sebagai penampil itu istilahnya apa kalau di lapangan itu? Ekspedisi. Jadi nanti di kelas 3 ini akan ditugaskan untuk menjadi penampil olahraga tradisional sebelum acara olahraga tradisional hadang utama dilaksanakan. Penampil. Ya, penampil saja. Entah itu penampilnya dari jenor yang lain, misalkan balok, egrang, misalkan tampilkan dulu. Karena nanti kita bersama dengan P5. Jadi kita akan coba mix dengan P5 ini supaya berjalan dua-duanya. Nah, yang untuk kelas 4 dan 5 ini mereka akan digunakan sebagai peserta Pak. Pesertanya itu ada di kelas 4 dan 5. Nanti akan berlombanya yang main itu kelas 4 dan 5. Tentunya nanti berdasarkan kelompok, nggak main antar kelas, enggak. Kita akan coba buat kelompoknya. Dan tentunya pembagian kelompok ini kita upayakan tidak ada eksklusivitas kalau dipegang gitu ya Pak Taufik ya. Jadi ada pemerataan ya. Kita coba akan kondisikan seperti itu. Dan yang terakhir kelas 6 di fase C ini yang akan menjadi wasitnya, jadi pencatat skor, kemudian yang panitianya lah. Nah, kita akan posisikan untuk kelas 6 di fase C ini seperti itu. Demikian Pak Bagus. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kembali. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang lain yang ingin ditanyakan secara umum boleh, atau lebih ke hadang juga boleh, atau yang lain juga silakan. Ya Ibu silakan. Di sini Ibu hanya ingin menyarankan
Oh ya, Ibu pakai mic katanya. Biar masuk ke nanti. Saya sangat setuju sekali dengan programnya Pak Atep ini, karena kebetulan kelas 3A ini ya, mungkin kelas 3 yang lain juga setuju. Kemarin itu setelah anak-anak menang itu, kelas saya itu termotivasi sekali Pak. Nah anaknya aktif-aktif, kamu besok bisa itu ikut lomba otrak. Saya mau daftar Bu, tapi belum bisa. Nah oleh karena itu, bagaimana kita berharap setiap kali anak-anak olahraga, Pak Taufik ya barangkali itu ada pembelajaran untuk olahraga terjunan ini mulai dikenalkan, sehingga nanti pada waktu bermain itu anak-anak nggak jauh lagi udah mengerti lah dasar-dasarnya gitu Pak Teh. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Wali kelas 3. Nah ini mungkin usul dan saran untuk Bapak Ibu, Bapak-bapak guru bidang studi PJOK. Ini kalau Ibu mungkin melihat secara langsung dan saya juga melihat sendiri, Bapak-bapak khususnya Pak Bagus, Pak Taufik yang mengajar di kelas 1, 2, 3, 4 itu mereka sudah menyampaikan. Bahkan ketika ada free time itu ketika ada waktu bebas di luar setelah menyelesaikan materi utama, itu biasanya kami ada waktu saya ganggu, maka biasanya anak pada minta tuh otra ada juga memang ada yang minta bola, tapi mungkin kaitannya dengan proyek ini secara khusus pasti akan kita berikan dorongan untuk anak-anak yang akan mencoba untuk bermain olahraga tradisional. Pasti Ibu, insya Allah nanti kita akan laksanakan. Terima kasih masukannya. Mudah-mudahan nanti anak-anak bukan hanya minat ya, tetapi semangat betul-betul ingin mempelajari sehingga pada akhirnya mereka akan tampil seperti kakak-kakaknya. Cuma memang karena ini olahraga tradisional bukan hanya kita bukan hanya sosialisasi pembelajaran biasa, tetapi untuk olahraga tradisional sudah mengarah ke prestasi dengan adanya ekskul. Nah, ketika nanti langkah selanjutnya mereka sudah belajar bersama Bapak Ibu di kelas, itu akan ada proses Bu. Dan proses itu dan ketika mereka masuk nanti akan saya langsung tindak lanjuti di ekskul olahraga tradisional. Jadi seperti itu Ibu ya. Makasih Pak. Baik, sama-sama. Baik Bapak Ibu, barangkali ada lagi? Waktu sudah, masih ada. Boleh Ibu. Silahkan, pakai mic ya. Silahkan. Terima kasih Pak, izin bertanya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa permainan tradisional hadang ini pesertanya diikuti oleh kelas 4 dan 5. Ya. Apakah semua peserta siswa turun semua atau hanya dipilih beberapa orang saja? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan teknis nih. Ini ya saya akan coba jawab juga, walaupun memang secara teknis kami belum dimatangkan betul apakah nanti dari kelas itu akan dimainkan semua atau nanti perwakilan. Nah, sebagai gambaran saja, jika kita mainkan semua, tentunya nanti kaitannya dengan waktu juga Ibu, khawatir nanti tidak cukup. Kemungkinan besar untuk pelaksanaannya nanti kita akan bikin kelompok di setiap kelas. Misalkan dari setiap kelas itu menyiapkan 2 tim putra dan 2 tim putri misalkan. Karena satu tim itu kan ada 5 nih Bu. Jadi kalau jumlah peserta rata-rata kan 32 bagi 2 misalkan 15 16. Nah, paling tidak nanti ada 10 orang putra dan 10 orang putri yang akan bermain. Selebihnya ya mungkin nanti bisa menjadi cadangan atau bisa menjadi tim horeknya gitu untuk kelasnya. Nah, jadi seperti itu Ibu ya. Kemungkinan nanti akan ada pembagian kelompok seperti itu. Jadi tidak semuanya dimainkan. Yang menentukannya? Yang menentukan nanti wali kelasnya, dibantu tentunya mungkin dengan kami, dengan Pak Topik, dengan Pak Bagus. Nanti akan dikondisikan lah. Saya yakin nanti dari kelas itu pasti sudah punya pemain-pemain jagoannya, biasanya seperti itu. Dan biasanya yang lebih tahu nanti Pak Topik tuh sama Pak Bagus. Nanti ditentukan oleh kelas, tetapi nanti minta masukan dari Bapak Ibu bidang studi karena mungkin di lapangan lebih tahu persis. Seperti itu Ibu ya. Baik. Tadi ada lagi Ibu, silakan. Bu, siapa dulu? Ibu ini dulu ya. Saya hanya ngambil ini. Terima kasih buat Tis.
Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Atep sebelumnya. Ya, ini sangat memberikan aspirasi buat P5. Kebetulan saya koordinator P5-nya di semester 2. Itu memang permainan tradisional. Seperti sebelumnya, itu kan kalau P5 itu ada modul tersendiri gitu. Jadi ada beberapa modul yang harus disiapkan untuk Bapak Ibu guru di kelas sebelum kita praktek langsung seperti itu Pak Atep. Jadi mohon mungkin kita bisa kolaborasi untuk membuat modul untuk Bapak Ibu di kelas. Mungkin sebelumnya kita harus memberikan apa sih hadang itu, dari mana asalnya, seperti itu. Jadi mungkin bisa berbagi Pak Atep, mungkin ntar kelas 4 duluan yang turun ke lapangan kan di bulan pertama, kelas 5-nya masih pengenalan atau sebaliknya seperti itu. Jadi mungkin kita harus membuat modulnya Pak Atep. Yang kedua, Pak Atep bilang tadi kalau kelas 4 dan kelas 5 yang akan jadi pemainnya gitu, sedangkan berbeda fase gitu, itu juga harus dipertimbangkan lagi gitu. Nanti modulnya pasti terpisah gitu kan, antara kelas 5 dan kelas 4, sedangkan harusnya kelas 5 dan kelas 6 gitu. Terus ya untuk itu Bapak Ibu gurunya juga harus diajarin betul sekali. Karena kita sebelumnya harus memberitahu nih anak-anak kegiatan hadang itu sebenarnya dari mana, seperti itu. Mungkin itu ada khusus mungkin materi dari Pak Atep tentang permainan hadang ini, atau bisa ditambahkan dengan permainan-permainan yang lain. Itu aja. Terima kasih Pak Atep. Baik, terima kasih Bu Arum. Kita jawab dulu nih. Buat Bu lupa ada 3 yang saya tangkap. Yang pertama modul. Untuk modul ini insya Allah nanti kami bertiga dari guru bidang sebetulnya sudah ada materi, tinggal nanti kita sampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas. Insya Allah materi sudah ada, tinggal nanti kita jadwalkan. Kalau misalkan mau menggunakan di jadwal kombel, monggo. Kalau misalkan kita mau di pas hari Jumatnya, insya Allah kami siap untuk pembuatan modul. Kemudian termasuk pelatihan ataupun apa ya namanya ya, ya berbagi ya, bolehlah nanti untuk penguasaan materi ya kaitan dengan olahraga tradisional, boleh nanti kita jadwalkan. Ini menjadi bahan juga untuk kombel berikutnya Ibu, nanti di materi berikut nanti berbagi praktik, nanti bisa bergantian kami bertiga. Misalkan kaitannya dengan proyek P5 di semester 2, nanti kita akan menyampaikan materi seputar permainan tradisional. Itu boleh nanti kita jadwalkan. Kemudian yang berikutnya tadi apa tadi? Kegiatannya, jadwalnya, penjadwalan. Oh iya, untuk fase yang lain kan 45 ya. Kalau untuk P5 yang secara umum nanti akan dilaksanakan secara massal, mungkin kita boleh menggunakan pengelompokannya berdasarkan fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kalau untuk proyek yang saya coba laksanakan nanti itu sebetulnya tidak melihat dari fase. Tetapi kalau nanti ada masukan Pak, kalau bisa biar gampang nanti pembuatan modul dan lain-lainnya sesuai fase nanti juga bisa. Kok nanti ini akan jadi bahan, hasil pembahasan ini akan saya coba akan ditelah kembali kalau memang nanti pelaksanaannya kelas 4, 5, 6. Tetapi sebagiannya jadi panitianya juga bisa. Nah kemudian nanti kelas 4-nya menjadi apa? Bisa jadi penampil ya kalau misalkan, atau mau main 3, 4, 5, 6, cuma ya tadi perhitungannya waktu khawatirnya nggak sampai gitu loh. Karena kan hadang bukan menjadi yang buat salah satu saja, tapi kan ada P5 yang banyak olahraga tradisional yang lain yang mesti kita sampaikan kepada anak. Dan untuk program P5 nanti itu sebenarnya kami sudah punya programming lain sih, nanti aja deh setelah ini kita bahas bareng ya. Khusus untuk ini kita coba fokus dulu untuk RTL project di komunitas belajar, terus kaitannya dengan RTL PK Gisa ya. Mungkin itu saja baru ya. Kita nanti akan detail lagi untuk P5-nya. Ibu barangkali ada lagi yang lain? Boleh Ibu. Terakhir ya. Mohon maaf kita batasi karena ada pembahasan yang lain. Kita coba satu pertanyaan lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa Pak Atep dengan proyek komunitas belajar sekolah yaitu permainan tradisional Hadang. Sudah menginspirasi kita, langsung kita masukkan ke praktik baik komponen basic hari ini, dan Pak Diki sudah membuat kolasannya nanti, dan nanti ada satu sertifikat lagi untuk Bapak Ibu Guru yang Pak Atep adalah narasumbernya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini luar biasa permainan tradisional Hadang. Tentunya ada di situ ada kebersamaan, ada kolaborasi, ada kejujuran, ada sebagainya. Itu baiknya ini sudah include juga ke mata pelajaran yang lain, yaitu ke pendidikan Pancasila masuk, ke agama juga masuk, dari ke matematika juga masuk dalam perhitungan. Berarti sudah include ke pelajaran lain dan bisa dikembangkan untuk praktek P5. Kalau memang semester 2 masih berlanjut P5, berarti kita sudah ada di permainan tradisional Hadang dan bisa ditambahkan yang lain. Kemudian kalau seandainya P5 sudah tidak ada, bisa dilanjutkan lagi karena ada pendidikan karakter di dalamnya. Jadi bisa diikutkan yang pelajaran lain pada saat permainan Hadang di lapangan, maka untuk pelajaran lain bisa ikut di dalamnya. Jadi saya hanya memberikan approach saja kepada Watep, kreatif dan inovatif, terus dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wakil Kurikulum atas support dan masukannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi bukan pertanyaan ya, hanya support dan mungkin pencerahan lain yang kaitannya dengan proyek komunitas yang akan dilaksanakan nanti, yang pada akhirnya mungkin dari saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan bisa berjalan terlaksana dengan baik. Tentunya tidak bisa berjalan semua itu dengan baik tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu Guru, terkhusus dari Ibu Kepala Sekolah. Demikian mungkin paparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi bila mengganggu waktu luangnya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.